Ini sangat merugikan saya. Tapi akhirnya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabulkan doa-doa saya. Di antaranya kita sudah bisa lihat hasil pahala itu sendiri. Dan yang sangat saya sedihkan adalah Habib Rizik sendiri mendapatkan dosa terhadap apa yang dia tuduhkan. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Armada 7. Saya menemukan video ini dari ex-terorisme. Nama dia dulu terkenal, masuk di beberapa media karena dia tertangkap di daerah Narogong kalau nggak salah, di Bekasi. Dan dia ini juga apa? Dia juga kena, bisa dibilang apa ya, kalau kata dia itu fitnah. Bahkan dia juga diancam oleh apa? Orang-orang seperjuangan dia, dianggap pengkhianat lah dan lain sebagainya. Saya mengamati dia ini, bisa dibilang apa? Kita akan tahu di Indonesia orang-orang yang seperti dia dalam artian pemikiran radikal saat itu ya. Itu siapa saja kita akan tahu. Jaringannya siapa saja kita akan tahu dari dia. Dan satu permasalahan gitu loh. Sesungguhnya kenapa ada yang begitu? Kenapa ada yang begitu? Ya karena apa? Karena dia ini bisa dibilang salah berguru. Di situ masalahnya. Orang-orang seperti dia ini sesungguhnya baik. Orang ini pun perjuangannya sesungguhnya apa? Niatnya tuh baik. Pemikiran dia tuh baik, niatnya apa? Membela agama gitu loh. Cuma orang-orang begini itu sentuhan tasawufnya tuh nggak ada. Makanya mereka lebih keras gitu loh. Bisa dibilang keras pemikirannya. Bahkan kalau misalkan kerasnya ini dalam pemikiran sudah naik, ya udah jadi aksi kan seperti itu. Gerakan kesana kemari apalah gitu. Yang akan merugikan apa? Merugikan negara, merugikan rakyat, merugikan dan lain sebagainya. Bahkan bisa merugikan siapa? Keluarga sendiri juga bisa. Saya katakan video ini tidak lengkap. Kalau mau lengkapnya nanti ada linknya. Siapa namanya itu ada. Di sana lengkap videonya. Dan dia ini juga meluruskan apa? Soal fitnah dan tuduhan yang dulu-dulu itu, yang mengakibatkan dia kena ginilah, kena gitulah gitu loh. Orang ini pernah ditangkap Densus 88 juga. Dia bisa dibilang apa ya? Keluar barulah termasuk. Dari dia kita bisa tahu siapa saja orang-orang yang jaringan radikal di Indonesia, pertemanannya siapa saja, mereka bisa terbaca gitu. Dan dari dia juga kita bisa mengambil hikmah. Emang betul kata guru-guru kita, kalau berguru hati-hati. Gurunya siapa? Gurunya hitam ikut hitam, gurunya biru ikut biru, gurunya merah ikut merah. Seperti itu, seperti dinding kalau dicat gitulah, seperti itu. Dan saat orang itu berguru, dia seperti apa ya? Seperti kita minum air. Yang megang airnya gurunya, lalu kita minum seperti itu. Nah, ini airnya air apa kan begitu? Itu yang berpengaruh kepada orang. Oke, kita lihat saja videonya. Wallahu alam sejauh mana mubahalah, tapi yang jelas saya yang dituduh, saya bersumpah dan saya telah bersumpah bahwa saya bukan idam. Dan yang menuduh sampai sekarang yang lucunya belum pernah mendatangkan bukti. Buktinya hanya kila wa qala. Ya, desas-desus saja dari kalangan-kalangan orang yang menurut saya tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab. Nah, ini sangat merugikan saya. Tapi akhirnya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabulkan doa-doa saya ya. Di antaranya kita sudah bisa lihat hasil mubahalah itu sendiri. Dan yang sangat saya sedihkan adalah Habib Rizik sendiri mendapatkan dosa terhadap apa yang dia tuduhkan. Karena kalau ada perkataan dusta dan memfitnah tentu ada konsekuensinya. Dan saya hanya mengadukan hal ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah kemudian tunjukkan bukti-bukti tersebut ya. Ketika tahun 2016 awal, ketika Ustadz Abu Bakar Ba'asyir mengajukan PK atau disebut dengan peninjauan kembali, dan kemudian yang menjadi saksi ahli terhadap PK itu adalah, kemudian beliau bersaksi bahwa Ustadz Abu tidak bersalah, padahal bukti-bukti Ustadz Abu memberikan dana nonton bareng di Kalibata bersama Ustadz Ubed dengan Denny, Ustadz Ziyad ya kan, Ustadz Haris Amin Fala dan juga beberapa donatur-donatur lainnya, itu sudah jelas ya. Tapi itu ditimpakan kesalahan itu kepada saya. Dan kemudian pada 2016 tersebut saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat tangan agar dibukakan, diberikan bayan, diberikan bukti ya bahwa saya tidak bersalah. Dan kemudian Allah menjawab doa-doa saya, dan akhirnya kita lihat dari beberapa peristiwa setelah 2016 Allah tunjukkan. Dan saya memang meminta Allah kepada Allah untuk membuktikan, memberikan bayan tersebut, memberikan bukti tersebut ya, siapa yang salah dalam hal ini. Dan saya juga bersumpah berkali-kali ya bahwa saya bukan intel, saya bukan susupan, saya bukan infiltrasi. Bahkan kalau boleh dikata saya ini juga korban. Korban apa? Korban dari sesatnya pemikiran-pemikiran takfiri, pemikiran-pemikiran yang destruktif, teroris ya, pemahaman-pemahaman yang kejam yang mengatasnamakan agama. Lalu tiba-tiba saya dianggap sebagai pelaku yang menjebak, nauzubillah min zalik. Saya tidak seperti itu, dan saya berani bersumpah dunia akhirat saya pun siap mendatangi Habib,
ya. Pada waktu itu saya punya rencana ya, kalau seandainya ada yang memberangkatkan saya umroh, saya akan bertemu dengan Habib di Mekah. Untuk apa? Untuk mengklarifikasi. Ya seharusnya saya yang dituduh, ya mereka yang mengklarifikasi ke saya, tapi saya nggak ada, sampai saya di penjara selama 6 tahun di penjara, tidak ada yang datang bertabayun kepada saya. Habib pun tidak pernah datang, Munarman pun tidak pernah datang kepada saya untuk meminta klarifikasi. Seharusnya mereka yang menuduh, mereka harus tabayun kepada saya, tapi mereka tidak pernah bertabayun. Ya, maka saya terus yang mengklarifikasi, saya bukan. Akhirnya saya siap mendatangi Polda Metro Jaya, ya meminta klarifikasi kepada Habib. Ya, saya kasihan kepada Habib karena akibatnya beliau mendapatkan dosa juga atas berita-berita dusta yang dilakukan oleh orang-orang yang memberikan informasi kepada beliau. Akhirnya beliau salah dalam berucap, dan bahkan beberapa anggotanya berani bermubahalah dengan saya, dan saya pun siap mubahalah, ya kan. Tapi nanti hasilnya menjadi nggak lebih baik. Ini kan salah, justru menyelakakan kaum muslimin lainnya, ya kan. Sehingga saya sahabat itu berhenti berdoa kepada Allah agar yang melakukan fitnah kepada saya diberikan pelajaran, ya, bukti yang nyata. Tapi saya hentikan hal itu karena ternyata berakibat buruk ya kepada beberapa teman-teman yang selama ini masih menuduh saya ini sebagai seorang anggota intel atau pengkhianat lainnya. Nauzubillah min dzalik. Dan saya memohon kepada Allah agar saya juga bisa diberikan kesempatan untuk bisa mengunjungi Habib nanti untuk memberikan klarifikasi bahwa saya memang bukan intel, bukan tuduhan, dan saya menolak hal itu, dan saya siap bermubahalah kepada siapa saja yang punya bukti ya kepada saya. Kalau memang saya ini memang betul-betul bentukan intelijen. Saya tetap di penjara bersama ikhwan-ikhwan, saya disiksa bareng-bareng bersama ikhwan-ikhwan, saya juga mendapatkan perlakuan ya, oleh dikebukin, diinjak-injak sampai patah-patah dan lain sebagainya. Saya alami semua itu dan di depan ikhwan-ikhwan semuanya. Dan ikhwan-ikhwan dari Panglima FPI Aceh seperti Mukhtar juga melihat bagaimana saya disiksa pada saat itu. Saya perlu jelaskan bahwa saya bukan anggota FPI, tapi saya pernah diminta oleh Tengku Ahmad dan juga Dr. Fahri yang merupakan kawan-kawan saya yang ada di Aceh pada waktu itu. Mereka meminta saya untuk melatih anak-anak FPI yang sedang mengadakan munasoroh atau pendaftaran munasoroh Filistin, orang-orang untuk ke Palestina. Pada waktu itu sebetulnya kami sepakat untuk menunjuk Dul Matin alias Joko Bitono yang merupakan pelaku bom Bali pada saat itu untuk melatih ikhwan-ikhwan di Aceh. Akan tetapi Dul Matin mengurungkan niatnya, dia tidak mau. Karena apa? Mungkin karena takutnya wajah daripada Dul Matin ini terpublikasi. Walaupun saya percaya bahwa Dul Matin punya kemampuan karena beliau alumni Afghanistan dan dia seorang ahli perakit bom, dan saya juga punya pengalaman memang karena saya pernah di Polri, saya pernah berangkat operasi di Aceh, punya pengetahuan tentang teknik tempur dan lain sebagainya gitu. Pada waktu itu saya sudah pulang ke Jakarta dengan Dul Matin. Sampai di Jakarta saya sekitar 1 minggu kemudian saya dihubungi oleh Tengku Ahmad dan juga Tengku Mukhtar untuk mau melatih anak-anak FPI tersebut. Saya sempat tidak mau menawarkan, tetapi mereka katakan begini, ongkos kami kasih, ongkos pesawat ke Aceh kami kasih, PP-nya. Lalu ya sudah, akhirnya saya nggak enak ya, karena ini juga kesempatan untuk mendakwahi anak-anak Aceh, terutama anak-anak FPI. Ya sudah, akhirnya saya datang lagi ke Aceh yang pada waktu itu sudah pulang dari Aceh. Kemudian saya berangkat ke Aceh Utara di daerah Lok Semawe. Saya turun di Medan saya langsung menuju sekitar 12 jam saya ke Lok Semawe dari Medan. Lalu dijemputlah di terminal Lok Semawe Tengku Mukhtar dan kawan-kawannya pada saat itu. Luruskan masalah ini agar tidak terjadi fitnah. Ya, yang pertama, saya tidak mengajak 6 anggota FPI untuk ke Makobrimob. Ya, tadi saya hanya mengajak 3 orang saja, bukan 6 orang, 3 saja. Pada waktu itu saya ajak Mukhlis, yang kedua saya ajak lagi namanya Syam, dan yang ketiga saya ajak yang namanya Azwar. Itu sekarang menjadi Panglima FPI Aceh sekarang kalau tidak salah. Jadi 3 orang itulah saya ajak, hanya 3 orang saja. Dan memang saya punya agenda setiap bulan itu datang ke Makobrimob di lapangan tembak, karena memang Perbakin ya sering ada kerjasama antara Perbakin dengan lapangan tembak Brimob untuk mengadakan latihan, dan itu melibatkan orang-orang sivil. Karena pada waktu saya datang itu ternyata banyak juga, ada orang Cina di sana, ada pengusaha, bahkan ada Luna Maya ya kan, ada artis Indonesia yang ke sana pada saat itu. Dan itu memang ada orang-orang umum ya, dan itu biasa lah orang latihan nembak ya di bawah klub-klub Perbakin, dan itu biasa di lapangan tembak seperti di Rindam, kemudian lapangan tembak di mana di daerah Celodong, itu biasa ditempati oleh ditempati oleh orang sipil yang tergabung dalam klub-klub Perbakin. Mereka latihan di sana tuh biasa gitu. Makanya saya mengajak 3 orang anggota FPI ini, saya pakaikan pakaian satpam karena memang waktu itu saya dengan Eco Ibrahim, salah satu staf daripada Bank Mandiri, memang kita sudah ada agenda ya. Itu kita nyewa ya, nyewa senjata itu kalau tidak salah satu pucuk senjata itu 300.000. Lalu pelurunya dihargai sampai 5.000 sampai 10.000. Jadi kita kalikan saja. Misalnya satu orang berkesempatan menembak 20, kalikan saja
misalnya 10.000 kali 20 berapa, itu kami sampai bayar sampai saya sekitar 1,5 juta sampai 2 juta waktu itu bayar kepada Pak Sutrisno yang menjadi Macomblang, yang menjadi fasilitator kita untuk bisa latihan di dalam. Dan Pak Trisno juga akhirnya tertangkap juga dan divonis selama 10 tahun bersama saya. Jadi latihan tersebut memang cuma hanya latihan-latihan biasa masyarakat sipil gitu. Jadi bukan latihan militer, bohong besar, dan saya berani bersumpah wallahi itu bukan latihan militer. Itu hanya latihan biasa oleh klub-klub perbakin yang saya punya. Jadi saya punya klub namanya Depok Ice Softer, lalu mengadakan latihan secara rutin setiap bulan, kadang 2 bulan sekali saya main di sana. Lalu saya titipkan 3 orang FPI ini untuk belajar menembak, ya kan? Karena saya tidak percaya kemampuan orang ini untuk ke Palestina, belum pernah menggunakan senjata api kan gitu. Nah, ini kan perlu kita latihan seperti itulah gitu. Dan saya juga ingin menghibur mereka karena mereka telah dikecewakan oleh ketua FPI yang katanya gembar-gembor mengajak mereka ke Palestina. Ternyata FPI pusat tidak pernah mengajak mereka ke Palestina, tidak ada program ke Palestina. Jadi latihan itu buang-buangan aja, cuma hanya mencari duit masyarakat Aceh sampai 400 juta, dan itu juga nggak pernah diaudit, ya, tidak pernah tahu kemana larinya dana-dana tersebut. Mereka lantas memberangkatkan anak-anak FPI ini untuk ke Jakarta semua sebanyak 15 orang, yang ternyata itu bohong besar. Sehingga saya pada waktu itu dia dipanggil oleh Tengku Mukhtar untuk menyelesaikan masalah ini, karena Yusuf Kordowi, ketua FPI Aceh ini telah berbohong, ya, telah menipu 15 ikhwan-ikhwan FPI Aceh ini yang direkrut ketika Munasoroh Palestina pada saat itu. Ini kesalahan Habib, menurut saya, Habib Rizik. Beliau menuduh saya anggota BRIMOB, padahal bukan. Saya ini tidak pernah, selama saya menjadi dinas kepolisian sejak tahun 98 saya lulus sampai saya di Polres Depok terakhir 2008 karena desersi, karena pemahaman saya dipecat, itu saya tidak pernah menjadi anggota BRIMOB. Pengalaman saya 3 tahun di Sabara, ya, di Samapta, di Polda Metro Jaya selama 3 tahun saya menjaga gedung MPR DPR hampir selama 3 tahun. Lalu saya dipindahkan ke Polres Depok. Di Polres Depok selama 1 tahun saya di Tonsus, ya, peleton khusus di Polres Depok. Lalu 2 tahun kemudian saya dinas di Bimas Masyarakat. Ya, di Bimas Masyarakat itulah saya kemudian diberangkatkan ke Aceh sebagai Dai Kamtipmas. Gitu. Lalu kemudian saya kembali lagi ke OVID Sabara lagi. Jadi ada PAM objek vital. Saya waktu itu jaga Pegadaian, ya, selama setahun ada. Lalu saya sempat menjaga PLN P3B di Gandul Cenere selama setahun. Lalu setelah itu saya berangkat lagi ke Aceh tahun 2005. Nah, dari tahun 2005 itulah saya dipindahkan ke Polsek Beji selama beberapa tahun. Lalu setahun kemudian saya berada di Polres Depok. Jadi saya tidak pernah, ya, tidak pernah saya di BRIMOB. Sekali lagi, jangan mengatakan saya anggota BRIMOB. Nah, makanya kemudian ketika Habib menuduh saya anggota BRIMOB, bahkan sampai ngajak-ngajak membahala, saya siap membahala. Karena memang saya bukan anggota BRIMOB. Saya belum pernah di Satintel, saya belum pernah menjadi reserse. Cuma polisi Sabara, hanya dakwah sana sini ke sana sini, mendakwah, ya, di polsek-polsek, dakwah di masjid-masjid. Nah, itulah saya polisi sekaligus sebagai seorang dai, sebagai seorang ustadz Gunung Aceh.